Ayah diringkus oleh Satreskrim Polsek Kelapa Nunggal, Jawa Barat karena dengan teganya memperkosa anak tirinya sendiri. Si anak yang ternyata masih di bawah umur ini sampai hamil karena diperkosa oleh ayah tirinya. Bro, lu kalau udah gak bisa mikir dengan jernih, seenggaknya pakai hati, bro. Ingat, buat orang tua yang ada di rumah, selalu awasi anak-anak kalian. Karena biasanya pelaku kejahatan seksual merupakan orang terdekat dari anak itu sendiri. Ini dia liputan. Kamu kok bisa sih? Bisa ini sama anak tirimu sendiri? Itu kan sama dengan anak kandungmu. Ya, hilaf aja, Pak. Hilaf gimana, mana teh? Mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya tindak asusila seorang ayah tiri kepada anaknya, membuat Satreskrim Polsek Kelapa Nunggal, Jawa Barat bergerak lakukan penyelidikan mendalam. Setelah mendapat keterangan dari korban, Kanit Reskrim Polsek Kelapa Nunggal, Ibda Zaluku, kemudian mengumpulkan anggotanya untuk langsung bergerak mengidentifikasi keberadaan pelaku. Informasi terakhir dari informan kita di lapangan bahwa orang tersebut lagi sedang mancing. Ya. Cuman mancingnya di mana kita nggak tahu. Ya. Di wilayah kita kalau kita petakan itu kan ada 6 pemancingan. Nanti kita satu persatu kita datangi. Ya. Ya. CB-nya untuk rekan Pak Arif sama Pak Ambon nanti ngambil yang di daerah Cikauripan. Di situ ada 3 pemancingan. Nah, saya sama Pak Trisno di daerah Kelapa Nunggal untuk melakukan pengecekan. Tapi kita jangan melakukan penangkapan dulu. Ya, kita memastikan dulu, dan dari informan-informan kita yang di lapangan harus dipastikan dulu bahwa orangnya ada di situ atau tidak. Karena ketika kita nanti tidak berhasil menangkapnya, pasti orang itu akan melarikan diri. Rekan-rekan ingat, jangan sampai ada tembakan. Ya, karena di daerah pemancingan banyak orang. Kita berdayakan rekan-rekan kita yang ada di lapangan untuk memasok informasi ke kita. Ya, sekali lagi saya perintahkan jangan sampai ada tembakan. Jangan sampai nanti akan menjadi pemicu untuk masyarakat kepada kita. Dari keterangan istrinya, pelaku sedang berada di pemancingan di wilayah Kelapa Nunggal. Tanpa menunggu lama, anggota reskrim pun disebar ke beberapa lokasi pemancingan guna melakukan pengecekan keberadaan pelaku. Setelah 2 jam melakukan penyisiran, Kanit Reskrim mendapat laporan dari salah satu anggotanya bila pelaku berada di sebuah pemancingan dekat rumahnya. Ciri-ciri pelaku itu tingginya kurang lebih sekitar 160, Ya. muka tirus, kemudian sering pakai celana pendek, kemudian sering pakai topi. Mudah-mudahan nanti di sini ada. Coba kita cek dulu. Dia bekerja di salah satu pabrik. Apakah sekarang sudah resign atau tidak? Belum kita tahu nih. Tapi yang kita tahu dia bekerja di salah satu pabrik di daerah Kelapa Nunggal. Ini nanti di sini cukup pelan-pelan. Tidak ingin buruannya lolos, tim pun diperintah langsung mengawasi gerak-gerik pelaku. Sementara Kanit dan anggota lainnya langsung merapat ke lokasi pemancingan. Halo? Bro, di mana? Di mana? Di situ nggak ada. Di pemancingan yang ini, yang di Kelapa Nunggal. Oh, yang satunya, yang seberangnya. Oke. Dia, gimana cirinya? Oh, pakai topi, celana pendek.
Oke. Saya ke sana ya. Yuk. Saya ke sana. Pemancingan sama-sama. Mana, Mon? Siap. Jangan disentuh dulu, bilangin. Siap. Bang, jangan disentuh dulu, Bang. Diintai aja dulu. Ini lagi mau ke sana sama Pak Kanit. Siap. Ada. Terus. Ada lagi mancing nih di bawah. di bawah. Rame nggak? Sepi. Sendiri jalan mancing. Ya. Oke. Pakai itu. Langsung giring ke mobilnya. Iya. Siapa namanya? Hah? Nama? Iya. Ikut saya ya. Sebentar ya. Aku kesini. Ya, kamu sini. Oh, motor. Hah? Motor. Ini motor siapa? Punya teman. Punya teman. Iya. Batis, motornya di bawah ya. Nah, ke sini ya. Kenal? Siapa? Ini anak angkat. Anak tiri? Anak tiri atau anak angkat? Anak tiri. Oh. Yakin kenal ya? Tahu? Kenapa? Dibawa? Hah? Tahu? Udah, nanti kita ngobrol di mobil ya. Di dalam perjalanan, kepolisian sempat menginterogasi pelaku terkait peristiwa pencabulan tersebut. Ya. Kenal sama namanya Kenal, Pak. siapa tuh? Anak tiri. Anak tiri. Kamu apain tuh anak tirimu? Ya. Hah? Itulah, Pak. Itu apa? Enakan badan. Hah? Enak di badan aja. Enak di badan gimana? Hah? Ya seperti aja. Oh. Jadi benar kamu melakukan pencabulan terhadap anak tirimu? Iya benar, Pak. Apa kamu nggak kasihan? Ayah macam apa kamu ini? Ya. Hah? Sejak umur berapa? Kamu ini dia? Dari umur 4 tahun. Apa itu kamu asuh? Iya. Nah, kemudian kamu melakukan itu sejak kapan? Dari bulan-bulan kemarin, Pak. Bulan kemarin. Ibunya tahu? Tahu. Ibunya tahu? Tahu. Kamu kok bisa sih? Bisa ini sama anak tirimu sendiri? Itu kan sama jauh dengan anak kandungmu. Ya hilaf aja, Pak. Kilaf gimana, mana teh? Kamu tahu kalau itu adalah anakmu? Bukan. Ya, walaupun bukan anakmu atau anak tiri, tapi anggapkan itu anakmu. Dari umur 3 tahun kamu sudah membesarkannya loh. Hah? Ya hilaf aja, Pak. Ibunya kamu kawinin, anaknya juga kamu ini. Hah? Ya. Nggak sadar gimana kalau sama anakmu terjadi seperti itu? Awal mula laporan tersebut adalah ketika ada tetangganya melihat ada perubahan di badan si korban. Nah, kemudian oleh tetangganya itu melaporkan ke kami, karena mereka menduga bahwa si korban ini berbadan 2. Kemudian kami melakukan penyelidikan, memanggil saksi-saksi dan segala macam, kemudian visum. Nah, dari hasil visum ternyata memang benar korban ini sudah berbadan 2. Nah, dari situlah kami mulai
menanyakan kepada korban siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Setelah 4 hari kemudian, kamilah sampai ke kesimpulan bahwa yang melakukan ternyata adalah ayah tirinya. Dari hasil pengakuannya dia sudah melakukan sekitar sudah 5 bulan yang lalu. Nah, berawal dari seringnya dia menonton video porno di HP, kemudian ketika selesai dia menonton tersebut, dia melihat anak tirinya itu sedang tidur. Nah, di rumah juga tidak ada siapa-siapa karena istrinya ini bekerja di salah satu perusahaan di pabrik. Disitulah dia timbul niat untuk melakukan pemerkosaan itu. Pada saat terjadinya pencabulan itu, si korban ini berumur baru sekitar 14 tahun. Awalnya pelaku sempat mengelak, namun ia akhirnya mengakui segala perbuatan terhadap korban. Pelaku berdalih tak bisa menahan hasrat karena sering menonton video porno saat istrinya sibuk bekerja, sementara korban diiming-imingi uang oleh pelaku.